Jadi sebenarnya volatilitasnya ini masih akan sangat berlangsung karena semalam saja Dow Jones itu juga sangat volatil ya. Sempat naik tajam 900 poin lebih, akan tapi akhirnya ditutup melemah tipis 26 poin. Itu dikarenakan adanya fluktuasi dari crude oil. Jadi crude oil-nya itu turun cukup dalam, jatuh hingga sekitar 7% lebih. Nah, kemudian juga kita banyak sekali ketidakpastian, di antaranya adalah COVID-19. Ini juga masih naik terus untuk jumlah yang terjangkit dan korban tewasnya juga terus naik. Seperti di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 2.338 orang, sementara di dunia sudah sampai 1,4 juta orang. Jadi benar-benar sangat-sangat volatil sekali. Kemudian untuk sentimen di hari ini juga kalau bisa kita melihat dari Edo semalam, itu juga Edo-nya juga turun cukup dalam, sekitar 0,5%. Itu juga tambahan sentimen negatif buat IHSG. Sehingga kayaknya hari ini IHSG juga bisa jadi mengalami sedikit koreksi lanjutan seperti yang kemarin. Artinya nih volatilitas masih termasuk tinggi begitu. Tapi kalau kita lihat di investor Amerika Serikat sudah banyak yang bisa melihat peak-nya. Bagaimana dengan IHSG? Iya, volatilitas masih sangat tinggi. IHSG juga sepertinya sudah mulai kelihatan ya untuk pattern-nya ya. Memang secara teknikal sudah termasuk trend bullish. Kemarin di hari Jumat sudah naik cukup signifikan, akan tapi di hari ini sepertinya akan sangat sangat banyak menguji support. Support ini sebenarnya masih jauh di kisar 4.500, dan kalaupun hari ini range-nya itu akan tipis ya antara kisar 4.750-an hingga 4.830-an. Lalu bagaimana dengan saham perbankan? Apakah saham perbankan ini akan terganggu akibat adanya restrukturisasi? Ya, kalau lihat dari saham perbankan ya, kita bisa lihat dulu dari, sentimen yang membuat mereka menguat dalam beberapa waktu terakhir. Ternyata di kinerja mereka di Januari dan Februari itu masih belum terganggu sekali dengan Covid ya. Kita lihat dari Bank Mandiri itu, laba bersihnya tumbuh 7,% month on MOM, kemudian juga ada juga dari BNI juga yang, naik sekitar 4,1% MOM, akan tapi BRI dan BCA mengalami penurunan. Menurut saya ke depannya perbankan juga akan mengalami tantangan yang cukup sulit, karena kalau kita melihat banyak sekali pihak-pihak yang mengajukan untuk restrukturisasi utangnya mereka, dan ini akan sangat-sangat mengganggu sekali bagi kinerja perbankan. Belum lagi sebenarnya kalau yang krisis kali ini berdampaknya hampir ke semua sektor. Jadi kalau kita lihat baik dari UMKM maupun juga perusahaan besar ini sangat-sangat terdampak sekali. Sehingga ke depannya perbankan menurut saya masih ada prospek, akan tetapi harus sangat hati-hati sekali terhadap mereka punya NPL dan juga bagaimana mereka punya untuk bisa menghubungkan kinerja yang tetap positif. Artinya sektor perbankan ini setelah recovery berpotensi untuk lebih lemah dibandingkan dengan sektor-sektor lain recovery-nya seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan siklus, biasanya tuh perbankan itu tuh akan menguat setelah sektor lain nih menguat. Karena di dalam ini perbankan ini kan menyediakan modal sektor lain jika sektor lain ingin melakukan ekspansi setelah nanti terjadi recovery. Yang recovery-nya sendiri diperkirakan paling cepat itu akan berada di semester kedua tahun ini atau bisa juga di tahun depan. Nah, kalau terjadi recovery biasanya perbankan itu yang paling sedikit telat, karena biasanya sektor lain dulu recovery baru perbankan itu akan terkena recovery-nya. Makanya biasanya sebelum krisis biasanya perbankan dulu yang akan melakukan booming seperti yang kita lihat di tahun lalu, perbankan sangat booming sekali, baru kemudian terjadi yang namanya krisis yang sekarang saat ini sedang kita alami.